Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara semua? Selamat bertemu kembali ya di persekutuan doa pada pagi hari ini ya. Kami berharap Bapak Ibu semua sehat-sehat semua ya. Walaupun kondisi masih masa pandemi, namun itu tidak menghalangi kita untuk kita selalu datang kepada Tuhan ya, untuk kita mengadakan saat teduh di pagi hari. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita sempatkan waktu kita, diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada ku ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada ku ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun ya. Segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami kesulitan untuk kita mengampuni, untuk kita bertobat untuk setiap dosa-dosa kita?
seperti tema kita saat ini adalah tidak sulit untuk bertobat. Tapi secara pribadi, ya, kita mungkin mengalami kesulitan untuk bertobat. Kita melakukan dosa hari ini, kita bertobat, tetapi besok kita melakukan lagi, kita bertobat lagi, seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum ini. Bagaimana sih untuk tidak sulit kita bertobat, yang seperti apa? Seperti itu. Namun sebelum kita melanjutkan pujian kita dan kita nanti akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Gunawan, kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk pimpinan Tuhan, untuk perlindungan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, nyaman, dan damai. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang baru. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menjalani kehidupan baru di dunia ini. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas hidup baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Bapa berikan kepada kami, untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa beroleh kasih setia Tuhan. Biarlah kasih yang dari Tuhan itu boleh hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku akan kasih-Mu itu. Kami dapat mengampuni untuk setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami mau menerima mereka apa adanya Tuhan, seperti Tuhan juga mau mengampuni kami dan mau menerima kami apa adanya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan jika sebentar lagi kami juga akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, biarlah Tuhan bekerja dan berkarya di dalamnya. Kami membuka hati, jiwa, dan pikiran kami untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu yang akan menuntun jalan hidup kami, menjadi penerang di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Andreas Gunawan, biarlah Tuhan juga menolong beliau di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap firman yang boleh beliau sampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Allahku, kami membuka hati kami dan menyediakan hati, jiwa, dan pikiran kami, telinga kami untuk sabda-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tak akan pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Karuniakan kepada kami hikmat dan pimpinan Roh Kudus, agar firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kami yang mendengar dan menyaksikan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 30 sampai 32. Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Demikian bunyinya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus pada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman ini orang sudah tidak takut lagi dengan yang namanya neraka atau penghakiman akhir. Tapi ada sebagian orang yang dibuat taat, dibuat menjadi saleh dengan cara ditakut-takuti neraka. Kalau tidak menjalankan agamanya dengan benar. Beragama itu membahagiakan atau menakutkan? Membahagiakan ketika kita membutuhkan pertolongan dan manusia sudah tidak bisa menolong, maka kita larinya ke Tuhan. Dan kita mendapatkan firman, peneguhan, entah melalui pembacaan firman atau orang yang diutus Tuhan menasihati kita. Tapi beragama juga bisa menakutkan. Jikalau kita sadar kita sudah berdosa, kita tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Biasanya, orang baru sadar kalau dirinya berdosa, itu setelah menderita entah sakit penyakit, atau kesusahan, atau musibah. Pertanyaannya selalu, mengapa saya sakit? Mengapa saya sampai bolak-balik ke rumah sakit? Tidak juga sembuh. Ada seorang yang bernama Efrem, yaitu pembela orang-orang Kristen di Syria. Ajarannya adalah melawan ajaran-ajaran sesat yang diselewengkan oleh orang yang menamakan dirinya pengabar-pengabar Injil. Efrem ini dikenal sebagai Rasul Syria, saudara. Yang menarik dari Efrem ini adalah kalau dia sedang berkhotbah itu tiba-tiba berhenti, lalu menangis. Nah, jemaatnya ikut nangis. Kenapa? Itu terjadi kalau Efrem sedang mengkhotbahkan tentang pengadilan terakhir. Dia menolak untuk dijadikan pastor. Dia hanya mau menjadi diaken. Nah, saudara, kalau kita mendengar kesaksian ini, apa yang saudara pikirkan? Efrem itu seorang rohaniwan yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum bertobat. Dia menyayangkan sekali jangan sampai orang itu pada saat pengadilan terakhir mereka tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Bertobat itu dari bahasa asli metanoia, atau dalam kata bendanya metanoia, metanoia, berbalik arah 180 derajat. Berbalik menuju arah yang baru, meninggalkan yang lama. Nah, ini persis yang dialami seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dia sedang duduk di kantornya. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Langsung segera dia meninggalkan kantornya, ikut Tuhan Yesus. Saking senangnya,
Dia lalu mengadakan pesta yang besar. Di situ diundang juga golongan-golongan orang Farisi dan ahli Taurat yang jelas-jelas mereka itu tidak senang dengan Yesus. Mereka bertanya pada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa ini?" Jawab Yesus, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang yang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya dia bertobat." Saudara-saudara, kisah Lewi ini menarik karena zaman itu seorang pemungut cukai itu dibenci oleh banyak orang, walaupun dia sama-sama orang Yahudi, karena dia ikut penjajah Romawi, dan memang pemungut cukai diperkenankan untuk memungut lebih daripada yang ditentukan. Tapi kalau orang memanfaatkan dirinya, wah, bisa segera kaya. Sekalipun Lewi itu orang Yahudi, pekerjaannya itu dicap sebagai orang berdosa. Melihat bisa mengadakan pesta, jelas Lewi ini orang kaya. Yang mengherankan, begitu dia dipanggil Tuhan, langsung semua ditinggalkan. Meninggalkan segala sesuatu mengikut dia. Sejarah tidak sulit sebenarnya untuk bertobat, asal kita tahu caranya. Yang pertama, pikirkan hari akhir. Bukan hanya hari ini. Pikirkan hari akhir, bukan hanya hari ini. Hari akhir tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba bisa berakhir, entah di rumah, entah di jalan, di mana saja. Kalau saudara mau bepergian jauh, pasti saudara menyiapkan segala sesuatu, tiket, koper, dan sebagainya. Tetapi saudara, yang saya maksud kalau kita mau bepergian, satu hal yang kita siapkan apa? Diri kita sendiri sehat. Demikian juga menuju hari akhir, kita harus sehat, terutama rohaninya. Makin tua makin banyak penyakit, benar. Tapi firman Tuhan mengatakan manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sekarang dalam kondisi sakit, mungkin saudara masih berpikir, pasti sembuh. Tapi siapa tahu bahwa saudara akan sembuh. Kalau dokter sudah mengatakan, wah ini sudah maksimal, kaget saudara. Sebab itu jangan heran kalau orang mendekati ajal, itu pasti mengalami pergumulan yang seperti ini. Pertama, penolakan. Dia pasti akan salah, dokter itu salah diagnosa. Saya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, bargaining, tawar-menawar. Didoakan pendeta, langsung buat janji. Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah sehat, saya mau aktif di gereja. Saya mau ikut ini, saya mau ikut itu, saya mau melayani. Yang ketiga, pemberontakan. Bukan makin sembuh sakitnya, makin berat. Nah, di sini semua orang dimarahi. Dokter dimarahi, keluarga dimarahi, Tuhan pun dimarahi. Dan yang keempat, penyerahan. Sudah, apapun yang terjadi, terjadilah. Sebab itu saudara, pikirkan hari akhir. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, apa yang saudara perbuat? Jangan tunda-tunda untuk segera bertobat. Jangan tunda-tunda untuk segera menyelesaikan masalah dengan sesama. Lewi pasti sudah memikirkan, apa gunanya saya punya duit banyak, hasil memeras orang lain. Begitu Yesus bilang, ikutlah aku, tinggalkan semuanya. Saudara akan mengatakan, kok gampang ya? Bukan saudara. Ini pasti sudah melalui satu pergumulan yang dialami oleh Lewi itu. Yang kedua, membangun jembatan itu lebih baik daripada membangun tembok. Dengan menjadi pemungut cukai,
Lewi dicap sebagai orang berdosa. Ya. Tapi saudara, Lewi itu orangnya luar biasa menurut saya. Begitu dia mengatakan, aku mau ikut Tuhan, segera tembok dirobohkan. Dibangunlah jembatan. Semua orang diundang untuk pesta, termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Nah, mereka itu orang-orang yang sebenarnya membenci Yesus. Tapi begitu mereka masuk, mereka tidak langsung tanya Yesus. Tanya ke murid-murid Yesus, kenapa kalian ikut makan di rumah orang berdosa ini, si pemungut cukai? Saudara-saudara, kalau hidup ini kita berbalik, bertobat 180 derajat, orang di sekitar kita pasti akan heran dan kagum. Murid-murid Tuhan Yesus harus bisa menunjukkan tanda kasih kepada semua orang. Jangan peduli dengan omongan orang tentang Anda yang mengikut Yesus. Yang penting kan Anda harus fokus, saya ikut Yesus. Banyak orang yang mericai kita kalau kita ini menjadi pengikut Kristus. Masyarakat di sekitar kita akan menilai siapa kita. Orang ada yang membanggakan kita, ada juga yang memberi cap negatif. Kalau zaman dulu disebut orang berdosa, kalau sekarang disebutnya kafir. Bertobat itu tidak takut dengan apa yang orang lain katakan, karena kita fokus urusan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, orang bertobat itu dibela Tuhan. Dibela Tuhan. Coba perhatikan, siapa yang menjawab tudingan orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Kenapa kalian ini makan di rumah orang berdosa, si pemungut cukai itu? Murid-murid Tuhan Yesus cukup diam saja. Tidak lalu, wah, membela Yesus mati-matian. Tidak. Tuhan Yesuslah yang langsung membalas kata-kata orang Farisi dan pemungut cukai itu. Yesus memberikan dulu gambaran. Begini loh ya. Orang sehat itu tidak perlu dokter. Hanya orang sakit yang perlu dokter. Orang yang sakit itu butuh dokter. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, Lewi ini orang sakit. Sudah ngeruk kekayaan sedemikian rupa, banyak orang yang tersakiti. Ini sakit. Dia memungut pajak lebih dari ketentuannya untuk kepentingan diri sendiri. Lewi butuh dokter. Dan sayalah dokternya, akulah Tuhan Yesus dokternya. Jangan hanya menyalahkan Lewi, tapi tolonglah supaya dia itu bertobat. Nah, setelah memberi gambaran perumpamaan dokter dan si sakit tadi, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya bertobat. Bukan orang baik, bukan orang suci, bukan orang taat, tapi orang berdosa. Di dunia ini tidak ada ke orang yang 100% sempurna, nggak ada, saudara. Yang diundang Tuhan untuk bertobat itu adalah orang berdosa. Orang yang masih menyimpan dosa itu akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan pada hari terakhir nanti. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan hidup saudara? Masih adakah yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Masih adakah yang belum diselesaikan dengan sesama? Jangan santai-santai seolah-olah, oh, hari akhir saya itu masih panjang. Jangan anggap Tuhan tidak tahu apa yang saudara perbuat. Kolose 3 ayat 25 mengatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya firman ini akan mengubah hidup kami dan hati kami, supaya kami segera bertobat, dan kami ingat selalu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pemirsa dan pendengar kami. Amin.
kasih.